ini 14.000 data. 14.000 data itu kan luar biasa, Dok. Ngapain juga lu nyari di luar kan gitu. Lu senangin 14.000 orang yang udah di dalam. 14.000 orang yang udah ikut Kopindo diundang sama Ustadz Yusuf Mansur setiap pagi sarapan. Selesai juga. Perusahaan yang kalau saya jual nilainya 10 triliun lebih. Hari ini saya mengelola omset sebulannya kira-kira 250 miliar lebih. Yang insya Allah mudah-mudahan mulai bulan Januari ke atas, mudah-mudahan bisa mencapai 20 triliun lebih. Saya nggak bohong. Ketika saya memulai, saya tidak punya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selama musuh Mansur itu masih hidup, selama itu saya kira permasalahan dia tidak akan pernah bisa selesai. Kenapa? Karena Yusuf Mansur itu tidak bisa membedakan antara fakta dan halu-halu. Jadi kalau dia ngomong tuh dia lagi mau bicara benar atau sedang berhalu-halu gitu. Itu dilihat aja matanya kemana gitu. Kalau matanya ke atas gitu, itu dia berhalu-halu itu. Halu-halu. Karena itu setiap bicara dia nggak pernah bisa menatap mata orang. Kenapa? Karena lain yang sedang dia bicarakan, lain pula yang sedang dia pikirkan. Ya kan? Sementara dalam Islam, kita disuruh melihat yang realita. Katakanlah fikih misalnya nih. Fikih kan berdasarkan fakta dan realita. Tidak boleh orang membuat hukuman atau menjatuhkan hukuman sesuatu yang nggak ada. Misalnya ya, Pak Ustadz, kalau kita di bulan itu ngadap salatnya kemana? Gitu. Nah, persoalan orang udah ada di bulan belum? Gitu. Belum, ya nggak perlulah bicara-bicara itu menghabiskan energi. Nah, seperti itu. Nah, Yusuf Mansur itu berhalu-halu. Halunya banyak. Jadi kalau orang menganggap dia sebagai sebuah yang realistis dan faktual, tertipulah kita. Pasti tertipu. Ya kan? Misalnya nih, sekarang tuh dia masih itu ceritanya tuh cerita tinggi-tinggi soal duit. Tapi begitu orang mengikutinya, ya pastilah akan rugi sendiri. Misalnya dia mengolah duit itu kan, wah itu 20 triliun gitu. Itu omong kosong itu. Ya kan, zakat setiap hari, dia bersedekah, mengasih makan itu kan. Katanya dia punya koperasi Merah Putih Berjamaah. Kopindo. Itu kalau karena pemerintah sedang bicara tentang koperasi. Tapi faktanya kemana? Ya gak ada koperasinya itu. Gak ada. Katanya mengasih makan tiap pagi 14.000 orang. 14.000 orang itu kan banyak itu. Ya kan? Kalau satu aula itu, berapa besar aulanya 14.000 orang. Ya kan? 14.000 orang itu banyak. Itu kalau ngasih makan 14.000 orang itu berapa panitianya? Tukang masaknya berapa orang? Jadi Yusuf Mansur itu berhalu-halu. Orang berhalu-halu itu nggak akan bisa menginjakkan kakinya di dunia nyata. Karena itu orang yang suka berhalu-halu itu secara kejiwaan dia disebut manusia yang terganggu secara kejiwaan. Ya kan? Atau dia sedang mengalami narsis personality disorder. Dia sedang terganggu kejiwaannya. Jadi kalau dia cerita nambang batu bara kecil, dia yakin nggak ada tambang batu baranya. Nggak ada. Karena itu orang menyimpulkan sekarang Yusuf Mansur itu, ya karena ternyata banyak lagi duit-duit masyarakat yang selama ini sudah dia tilep, sudah dia embat, karena itu dia ketakutan. Takut dia. Kemana-mana sendiri itu dia nggak berani. Nggak berani dia tuh. Misalnya makan nasi uduk di warung Betawi pagi-pagi di kebun kacang gitu. Oh nggak berani dia. Takut kalau nggak pulang gitu. Ya kan? Kenapa? Banyak masalahnya.
Nah, kita masyarakat sekarang itu sudah nggak mau lagi mendengar segala sesuatu dari Yusuf Mansur. Kenapa? Antara fakta dan halu-halu nggak bisa dia bedakan. Nah, masyarakat sudah nggak mau sekarang ini dijerumuskan ke dalam dunia berhalusinasi. Kenapa? Begitu uangnya masuk, uang itu kan fakta itu. Hakul yakin kita uangnya itu hilang. Tidak kembali itu. Nah, oleh Yusuf Mansur, uang ini nanti, tidak tahu nih, kesadarannya muncul, diolahnya menjadi sesuatu yang real. Misalnya nih, dia cerita untuk kemaslahatan umat. Itu umat itu dirinya sendiri. Dirinya, kemudian ada istrinya, kemudian ada anak-anaknya. Itu yang dia maksud dengan umat. Nah, itu sekarang yang disebut usahanya yang real itu, ya dianalisis oleh banyak kalangan, itu hanya ada di warung steak and shake. Karena ada diajaklah kawan-kawan yang profesional dan itu mengikuti dia. Nah, di situ dia sukses. Tapi usaha lain, Yusuf Mansur dunia halu-halu, mana ada bisnis bisa diselesaikan dengan dunia halu-halu? Nggak bisa. Ya kan? Gak mungkin itu bisa bangkit dan bisa berkembang dunianya, dunia halu-halu. Jadi di warung steak and shake yang ada sekarang itu, ya memang itu belum tersentuh oleh kemarahan massa gitu. Padahal itu duit asalnya itu duit jemaah masjid kota wisata Cibubur. Oh, itu banyak yang siap bersaksi itu. Kalau dipanggil polisi ini, oh itu banyak sekali yang siap gitu. Jadi kejahatan Yusuf Mansur di situ tuh itu sudah apa ini? Faktanya itu sudah sulit untuk dibantah. Karena itu dia nggak berani tuh ditantang apapun gitu. Karena itu membahalah mau apa dia ketakutan itu. Karena itu kalau ada forum ulama ya dan kiai-kiai muda yang mau mendatangi dia, oh itu harus diajak ke dunia nyata gitu. Kalau enggak, dia aja ngomong nanti itu. Itu kalau dia berani menghadapi forum ulama dan kiai-kiai muda yang ilmunya kita anggap amat hebat. Jadi dunia berhalu-halu itu nampaknya sekarang ini orang udah mulai melihat, alah, ini kalau nggak terbukti, mulai orang melihat si yang lain-lain nih. Ini omon-omon ini, begitu kan? Cerita tinggi-tinggi, fakta mana? Nggak ada ya, nggak jalan ini. Jadi dari Yusuf Mansur itu orang mengambil pelajaran, oh ini ternyata beginilah cerita manusia omon-omon. Manusia omon-omon nanti menjalar kepada cerita yang lain. Kalau ada sekarang tuh orang bercerita, ceritanya terlalu tinggi gitu. Faktanya nggak ada, orang akan cepat menilai nih, ini omon-omon lagi nih. Faktanya mana gitu. Nah, Yusuf Mansur itu adalah contoh yang ditampilkan tuh manusia yang berhalu-halu dan beromon-omon. Omon-omon aja dia setiap hari itu. Dan sampai sekarang Yusuf Mansur itu tidak pernah merasa bersalah. Jadi kalau suruh dia tobat, orang yang merasa nggak bersalah tuh tobat dari mana? Ya, jadi itulah yang kita lihat. Yusuf Mansur itu tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang halu-halu. Tapi masyarakat sekarang ini sudah tidak mau diajak ke dunia yang halu-halu. Karena itu fakta sekalipun pasti ujung-ujungnya nanti duitnya yang akan dijadikan sasaran. Jadi dapat dimaklumi kenapa sekarang itu kalau diceritai Yusuf Mansur nggak ada yang mau dengarin. Bahkan di tingkat bawah itu orang ya caci maki aja. Yang ditunggu masyarakat sekarang ini kapan dia dipanggil, ya kan? Dipanggil polisi dan dibuka semua duit dan rekening koran itu baru ketahuan, oh ternyata selama ini dia melakukan tindakan apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.